Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berada dalam agama Islam dan selalu berbuat amalan-amalan yang baik. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dan orang-orang yang selalu berjalan di atas petunjuknya dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu tentang bagaimana seseorang itu istiqomah dalam suatu ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit akan tapi kontinu, terus menerus sampai maut menjemputnya. Bagaimana caranya seseorang itu agar bisa istiqomah dalam melaksanakan suatu ibadah? Setidaknya ada dua cara dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah selalu mengingat kematian. Cara yang pertama dalam meningkatkan atau istiqomah dalam suatu amalan itu adalah dengan cara mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, seorang akan selalu muhasabah diri. Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini itu sudah mencukupi untuk kita berhadapan dengan Allah? Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini sudah bisa menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga? Karena dengan mengingat kematian itulah seseorang akan selalu termotivasi untuk melakukan suatu kebaikan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, peningkat amalan terbaik untuk meningkatkan amalan menjadi lebih baik itu adalah dengan cara mengingat kematian, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selalu mengingat dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Ini adalah cara yang kedua, di mana ketika kita mengingat tentang dosa-dosa akan lebih untuk berhati-hati dengan mengingat dosa-dosa itu atau kesalahan-kesalahan yang ada pada masa lalu atau yang pernah kita perbuat bahkan hari ini sekalipun. Maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu amalan. Jadi itu poinnya. Yang pertama adalah zikrul maut atau mengingat kematian. Yang kedua adalah selalu mengingat tentang kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Dengan mengingat dosa itu, seseorang akan lebih bisa berbuat kebaikan atau beramal soleh. Karena dengan amal soleh itulah kesalahan-kesalahan itu sedikit demi sedikit akan tertutup. Kemudian sebenarnya masih banyak cara dalam beristiqomah untuk suatu amalan. Yang pertama yaitu adalah kematian, selalu mengingat kematian. Yang kedua adalah selalu mengingat kesalahan-kesalahan. Mungkin ini yang ketiga dan yang keempat ini adalah tambahan dari saya saja. Di mana ketika seseorang itu ingin melakukan suatu amalan dan dia ingin istiqomah dengan amalan tersebut, maka dia hendaknya selalu mengingat janji apa yang telah Allah janjikan kepada seorang hambanya yang melakukan amalan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua itu dari saya adalah mengingat ancaman apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah melakukan dosa. Jadi istiqomah itu ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah
istiqomah dalam beribadah, yang kedua adalah istiqomah dalam meninggalkan dosa. Ketika seseorang istiqomah dalam meninggalkan dosa, maka dia harus mengingat ancaman apa yang telah Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya melakukan dosa-dosa tersebut. Misalkan kita sering tidak puasa di bulan Ramadan, maka ancaman apa yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Atau mungkin kita sampai saat ini masih sering minum minuman khamr atau minuman-minuman keras, maka ancaman apa yang telah Allah berikan kepada para peminum keras itu, para peminum khamr. Atau mungkin kita masih sering meninggalkan sholat, ya, atau mungkin masih judi, maka ancaman-ancaman apa yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang melanggar aturan-aturan agama tersebut. Maka dengan mengingat ancaman-ancaman tersebut, maka setidaknya itu bisa membatasi diri kita untuk tidak melakukan keburukan-keburukan itu. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu ayat dari Al-Quran yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian itu meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Maksudnya dalam ayat ini adalah kita disuruh istiqomah dalam agama Islam apapun yang terjadi sampai ajal kita dijemput, sampai kita berhadapan dengan Allah. Baik, kafaitu kalami huna, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.